Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Fiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mind map saya yang bertemakan memahami dinasti politik dan ekonomi politik pemberantasan korupsi. Korupsi ini tentu tidak lepas dari kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang dihadapi oleh KPK selama ini ketika melakukan penindakan. Kalau kita ikuti penindakan terindah yang dilakukan oleh KPK, terutama kalau dikaitkan dengan operasi tangkap tangan kepala-kepala daerah, itu sebetulnya juga tidak lepas dari politik oligarki. Juga di sana kita pahami bahwa pemilihan kepala daerah itu juga tidak lepas dari kepentingan ekonomi. Harga pesan korupsi kemudian memberikan sudut pandang yang lebih luas tentang pemberantasan korupsi dari aspek politik, ketatanegaraan maupun ekonomi, membuka program akademis Janis Lawan Korupsi Aceh 2002 dan memperkuat fungsi pers dalam peliputan dan penulisan berita tentang KPK dan pemberantasan korupsi. Dalam memahami kekuasaan erat kaitannya dengan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kepentingannya tersendiri. Kerap kali penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit dan bahkan membawa malapetaka seperti pembangunan yang terhambat dan proyek yang mangkrak. Untuk memahami cara kerja antar kekuasaan dan korupsi diperlukan aspek-aspek yang seperti polarisasi untuk mempermudah memahaminya. Dari segi kemunculannya, relasi dari pengusaha ke pengusaha adalah sebuah keniscayaan. Hal tersebut dianggap sesuatu yang sangat rasional. Dengan pikiran positif, seorang pengusaha yang sudah sukses dan kaya raya tidak akan terlalu rakus mengejar harta dan terdorong melakukan perilaku koruptif. Tetapi dengan pikiran negatif, kita tentu khawatir bahwa uang sebagai modal pastilah harus dikembalikan. Dari mana kalau tidak dari hasil korupsi atau kolusi? Karena politik memerlukan uang sebagai kekuasaan, sekaligus pelicin jalannya organisasi partai politik dengan segala aktivitasnya. Boleh dikatakan semua serba uang atau pasti harus ada uang agar kegiatan bisa berjalan. Dengan kata lain, biaya politik itu besar. Kesimpulan dari mind map ini adalah oligarki adalah segelintir orang yang punya kekuasaan karena memiliki uang yang lentur dan serbaguna. Tentunya uang berguna untuk membeli barang dan jasa, tetapi uang juga punya status khusus sebagai sumber daya kekuasaan. Sekian penjelasan dari mind map yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.